Sebagai TKI yang sukses itu adalah bisa mengatur keuangannya tiap bulan. Percuma juga kita gaji besar di luar negeri, gaji kita 10 juta, 20 juta tiap bulan, tapi tidak bisa kita atur, maka tidak ada artinya. Negeri ini Masya Allah banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya ya. Pertama, kita membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini adalah sebagai pahlawan devisa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel Solihin Syahrini. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, tanpa kurang sedikit apapun. Ya, Bapak Ibu dimanapun berada ya, kami yang bekerja di Arab Saudi ya, maupun teman-teman yang bekerja di negara lain, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang namanya kita di dalam perantauan ini, Masya Allah, banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan yang kita dapatkan. Lebih-lebih saat sekarang ini musim COVID-19 masih belum hilang, sehingga teman-teman yang bekerja di luar negeri ini sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan ya. Lebih-lebih yang bekerja di luar tanpa bekerja di majikan, bahkan orang yang bekerja di perusahaan saja saat sekarang ini sangat sulit sekali, terutama mengenai kendala gaji ya. Masya Allah, ini kondisinya memang seperti ini saat sekarang ini ya. Teman-teman dimanapun berada, kita sebagai TKI ya yang bekerja di luar negeri ini harus memiliki banyak kesabaran ya, karena sebagai TKI itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita membutuhkan perjuangan untuk mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita dalam proses saja, ini perjuangannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Terutama ketika kita di Jakarta, ini prosesnya panjang sekali ya, baru kita bisa sampai di luar negeri ini. Makanya TKI itu bisa saya katakan orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang bisa datang ke luar negeri ini. Karena menjadi TKI itu adalah salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di negara kita. Bayangkan di Indonesia, Masya Allah, jumlah penduduk kita sudah 270 juta, bayangkan. Sedangkan pemerintah masih belum bisa menyiapkan sepenuhnya untuk lapangan pekerjaan. Kita sebagai anak muda itu harus memiliki ide kreatif. Setidaknya kita harus pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Nah, ini adalah solusi yang sangat luar biasa. Karena menjadi TKI ini adalah solusi untuk mengurangi pengangguran. Bagi teman-teman yang bekerja di luar negeri, ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa, dan inilah pekerjaan yang sangat mulia. Kita harus bisa menjaga diri, menjaga komitmen. Kita datang ke negeri orang ini untuk mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, dan kita mencari modal untuk berbisnis, berusaha nanti kita kembangkan di Indonesia. Insya Allah kita akan menjadi sukses kalau kita bisa memanajemen hasil kerja kita di luar negeri. Nah, harapan saya ya, bagi teman-teman yang bekerja di luar negeri, silahkan diatur keuangannya, di-manage keuangannya. Nanti setelah pulang ke Indonesia, nah modalnya itu digunakan untuk usaha, untuk berbisnis, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kita harapkan ya, bagi teman-teman yang bekerja dari luar negeri. Ya, kalau bisa bikin usaha kecil-kecilan ya, bikin kios atau beli sapi, peternak sapi, atau bikin kandang ayam. Nah, ini adalah solusi yang sangat luar biasa, dan kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa merekrut karyawan. Nah, itu juga bisa
mengurangi pengangguran, dan kita juga bisa dikatakan membantu pemerintah. Ya teman-teman, ya sambil kita ngobrol santai ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, terutama teman-teman yang ada di luar negeri dan teman-teman yang ada di Indonesia juga yang ingin datang ke sini ya. Pertama, siapkan kesehatan mental ya, siapkan kesehatan. Dan yang kedua, ini yang sering terjadi di luar negeri, kita kekurangan bahasa ya, terutama bahasa Inggris harus betul-betul disiapkan, karena kalau kita sudah mampu berbahasa Inggris atau kita kerja di Arab Saudi bisa berbahasa Arab, insya Allah pekerjaan itu sangat mudah sekali kita cari di sini. Kalau kita bisa berbahasa, punya skill ya, skill yang sangat luar biasa, terutama dari segi bahasa. Bekerja di Arab Saudi ya harus butuh kesabaran, karena di sini juga daerahnya sangat panas sekali di Arab Saudi ini, dan orang-orangnya juga ya, kalau kita tidak sabar menghadapinya ya, pinginnya kelahi terus ya. Yang namanya karakter orang Arab itu sangat keras ya, tapi kita sebagai orang Indonesia ya agak dingin ya, artinya tidak terlalu cerewet. Itulah karakter orang Indonesia. Insya Allah teman-teman yang bekerja di Arab Saudi ya sudah tahu gimana kondisi yang ada di sini. Ya seperti yang saya bilang tadi, mengapa kita harus bekerja ke luar negeri? Nah, yang pertama adalah kita mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang ketiga, mengapa kita harus bekerja ke luar negeri? Untuk mencari modal. Nah, setelah kita berhasil bekerja di luar negeri, maka modal ini harus kita bisa atur, harus bisa kita tabung untuk kita jadikan modal di Indonesia, atau setidaknya kita harus bisa membeli tanah untuk kita jadikan investasi ke depannya. Nah, ini adalah ide yang sangat cemerlang ya. Jangan sampai kita bekerja ke luar negeri itu hasilnya habis terus, tidak pernah kita pikirkan untuk ke depannya, tidak pernah kita pikirkan untuk membangun usaha atau membeli tanah. Nah, ini yang salah ya. Sebagai TKI yang sukses itu adalah bisa mengatur keuangannya tiap bulan. Percuma juga kita gaji besar di luar negeri, gaji kita 10 juta, 20 juta tiap bulan, tapi tidak bisa kita atur, maka tidak ada artinya seperti itu. Walaupun gaji kita sedikit, 4 juta, 5 juta tiap bulan, tapi bisa kita atur keuangan tersebut, kita bisa manajemen, kita bisa transfer ke Indonesia, kemudian diatur. Nah, itulah yang bagus. Gaji besar kalau tidak bisa diatur, maka percuma juga ya. Bagi teman-teman yang bekerja di Arab Saudi atau di luar negeri, silahkan diatur keuangannya. Sekarang sudah terbukti, bagi teman-teman yang tidak bisa mengatur keuangannya sebelum COVID-19 ini, sudah banyak yang menyesal. Mengapa saya tidak bisa atur uang saya yang kemarin? Banyak yang menyesal seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang pandai mengatur keuangannya, sangat beruntunglah teman-teman tersebut ya. Ya teman-teman, dimanapun berada ya, mudah-mudahan kita bekerja di luar negeri ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur dan terhindar dari COVID-19 ya. Ini adalah harapan kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai, cepat hilang, sehingga kita bisa bekerja dengan normal kembali ya. Dan para jamaah juga yang di Indonesia haji dan umroh, mudah-mudahan cepat dibuka ya, supaya aktivitas pelaksanaan ibadah haji dan umroh cepat berjalan dengan lancar, karena ini sudah hampir 1 tahun lebih ini ya, 1,5 tahun sudah terlewatkan COVID-19 ini ya. Kita berharap mudah-mudahan semuanya cepat selesai ya. Ya Bapak Ibu dimanapun berada ya,
memang berjuang di luar negeri ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa ya, terutama kita berpisah dari keluarga, jauh dari keluarga, anak istri, dan ini adalah butuh pengorbanan ya, terutama pengorbanan batin ya, pengorbanan hati, perasaan ya, kata orang itu pengorbanan perasaan tidak apa-apa karena kita berjuang di luar negeri mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala, itulah bisa dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang keluar dari rumahnya mencari rezeki kemudian dia meninggal di perjalanan atau di rantauan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang tersebut bisa dikatakan fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekerja di luar negeri ini Masya Allah banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya ya, terutama kita membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini adalah sebagai pahlawan devisa negara. Nah, orang yang bekerja di luar negeri adalah pahlawan devisa negara yang sangat luar biasa ya. Setiap kita transfer uang ke Indonesia, maka sekian persen masuk ke negara. Ini adalah perjuangan para TKI, maka pemerintah harus wajib melindungi para TKI atau TKW yang ada di luar negeri karena mereka adalah sebagai pejuang devisa negara. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada di luar negeri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur ya, murah rezeki tanpa kurang sedikit apapun, dan mudah-mudahan kita bekerja di luar negeri ini ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita saling mendoakan dan jaga pergaulan, jangan sampai rusak pergaulan. Kalau rusak pergaulan maka semuanya akan menjadi rusak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi teman-teman yang bekerja dari luar negeri ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.